Halo teman-teman, Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Gatria dari jurusan Psikologi Pendidikan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi antar pribadi, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan komunikasi yang diampu oleh Ibu Suciani Latif, SPD, MPD. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, di mana artinya berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi menurut supraktiknya pada tahun 1995 secara luas yaitu komunikasi berarti tingkah laku, bentuk tingkah laku baik secara verbal maupun nonverbal yang ditanggapi oleh seseorang. Secara sempitnya, praktiknya mengemukakan bahwa komunikasi berarti pesan yang disampaikan kepada satu atau lebih orang yang bermaksud secara sadar untuk mempengaruhi si penerima. Menurut Steven pada tahun 2006, sebelum kita melangsungkan komunikasi, kita harus menetapkan atau kita memerlukan suatu tujuan, di mana tujuan itu merupakan pesan yang akan kita sampaikan. Nah, pesan itu diberikan kepada penerima oleh seseorang yang disebut dengan pengirim pesan. Nah, sebelum mengirimkan suatu pesan, kita harus mengkodekan pesan terlebih dahulu atau mengubah pesan ke dalam bentuk simbolik, di mana dalam pembentukan simbolik ini diperlukan untuk adanya decoding atau pesan yang dimulai oleh pengirim, di mana pesan itu akan diterjemahkan. Alhasil adalah penerjemahan pentransferan makna dari satu orang ke orang yang lainnya. Arah komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal, di mana dalam komunikasi vertikal terbagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Nah, dalam komunikasi vertikal ke atas yaitu komunikasi yang dilangsungkan oleh eh, misalkan bawahan yang melakukan komunikasi kepada atasannya. Contohnya pegawai atau staf biasa saja, misalkan karyawan di perusahaan tertentu yang mengkomunikasikan atau menyalurkan ide atau pendapatnya mengenai suatu proyek kepada manajernya atau atasannya. Nah, sedangkan komunikasi vertikal ke bawah, yaitu artinya komunikasi yang yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya, misalkan manajernya dan suatu manajer di perusahaan yang mengkomunikasikan hal-hal mengenai pekerjaannya kepada bawahannya. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasi horizontal. Komunikasi ini yaitu komunikasi yang berlangsung antara misalkan yang memiliki kedudukan yang sama. Misalkan antara karyawan dengan karyawan, komunikasi antara manajer dan manajer, begitu seterusnya. Komunikasi dua arah dan komunikasi satu arah, di mana komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pengirim pesan tanpa adanya umpan balik dari penerima pesan. Sedangkan komunikasi dua arah adalah komunikasi di mana pengirim pesan mendapatkan feedback atau umpan balik dari si penerima pesan. Komunikasi lisan mencangkup pidato, wawancara, percakapan dua orang, diskusi, atau desas-desus informal adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Adapun keuntungan dari komunikasi lisan yaitu kecepatannya dan umpan balik yang dihasilkannya secara langsung. Sedangkan kerugiannya adalah komunikasi yang muncul adalah ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Biasanya ketika melewati sejumlah banyak orang pesan yang akan disampaikan mungkin akan berbeda dari pesan awal yang disampaikan oleh si pengirim pesan. Komunikasi tertulis mencangkup memo, email, surat, papan buletin, baliho atau semacamnya yang menggunakan kata-kata atau simbolik. Nah, kelemahan dari komunikasi tertulis ini yaitu seorang pengirim pesan biasanya tidak mendapatkan feedback atau umpan balik secara langsung. Dalam komunikasi verbal terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya adalah pembendaharaan kata-kata, intonasi suara, humor,
singkat dan jelas, serta timing atau waktu yang tepat. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Artinya di sini komunikasi nonverbal mencangkup kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh atau postur tubuh, sentuhan, serta gerakan. Pertama ada komunikasi intrapersonal, kedua komunikasi interpersonal, ketiga komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Di mana komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara individu satu dengan individu yang lainnya. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Sedangkan komunikasi massa yaitu komunikasi individu yang berkomunikasi kepada kelompok besar atau halayak orang banyak. Pertama ada tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai tahap perkenalan karena jenis hubungan antar pribadi ini seperti sangat terbatas pada pertukaran informasi karena pertemuannya mungkin baru pertama kali orang bertemu pada tahap ini. Pada tahap persahabatan ada prinsip umum yang harus dijaga di sini, yaitu menjaga keseimbangan dan kesejajaran kedudukan, di mana komunikasi harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, selanjutnya tahap keakraban atau keintiman. Nah, di sini hubungan antar pribadi lebih intim disebabkan karena interaksi yang dilakukan terus berulang dan secara berulang-ulang. Artinya dia sangat dekat antara satu sama yang lainnya. Nah, keakraban ini terjadi karena dua pribadi memiliki banyak kesamaan sehingga ia menjadi satu bukan menjadi dua. Tahap hubungan suami istri. Nah, di sini pada tahap ini komunikasi dilakukan dengan cara memuaskan antara satu sama yang lainnya. Nah, komunikasi di sini biasanya terjalin dengan secara seksual. Nah, di sini untuk menambah keintiman antara hubungan kedua tersebut. Nah, dalam tahap ini misalnya hubungan seksual di antara mereka untuk membentuk suatu keturunan. Tahap hubungan orang tua dan anak. Nah, hubungan ini terjadi antara ibu atau orang tua dengan anak-anaknya dalam suatu keluarga inti. Anak-anak di sini merupakan hasil dari perkawinan kedua orang tuanya yang dari tahap hubungan suami istri yang sebelumnya. Lalu muncul ada yang namanya tahap hubungan anak dan orang tua. Nah, di sini hubungan ini juga sangat akrab karena mereka satu sama lain saling mengetahui. Dan terakhir adalah hubungan antara persaudaraan. Nah, hubungan ini bisa dibilang sangat akrab karena munculnya suatu perasaan cinta antara persaudaraan. Nah, hubungan ini juga sangat akrab karena dia memiliki ibu yang sama. Pembukaan diri atau self-disclosure disebut artinya mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita kepada suatu situasi yang sedang kita hadapi saat itu. Nah, untuk memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan di masa kini. Nah, Supraktiknya mengemukakan pada tahun 1095 bahwa membuka diri berarti mengungkapkan atau membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita alami. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bagaimana memahami diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah memahami diri kita sendiri, dan yang kedua mendengarkan cerita dari orang lain tentang bagaimana sikap atau tingkah laku kita yang telah kita keluarkan kepada orang tersebut. Jendela Johari. Nah, di sini terdapat 4 bilik, yaitu yang pertama bilik terbuka atau daerah terbuka, daerah buta, daerah tidak sadar, dan daerah tersembunyi. Nah, di mana pada daerah terbuka di sini informasi yang kita tahu orang lain juga tahu. Nah, pada daerah buta di mana kita sendiri tidak tahu tapi orang lain tahu. Nah, pada daerah tersembunyi yaitu saya tahu tapi orang lain tidak tahu.
Sedangkan pada daerah tidak sadar adalah orang lain tidak tahu, dan saya pun tidak. Bagaimana cara membangun kepercayaan dalam suatu relasi? Nah, kita sama-sama harus membuka atau mengungkapkan lebih banyak pikiran, perasaan, dan relasi mereka terhadap situasi yang tengah kita hadapi. Nah, yang kedua, saling mengungkapkan sikap penerimaan, dukungan, dan kerjasama antar satu sama lain. Mempercayai, di mana kita rela menghadapi resiko. Mempercayai adalah bagaimana supaya kita rela menghadapi resiko akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Nah, di sini meliputi membuka diri, membujuk penerimaan, menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Lalu dipercayai. Nah, di sini rela menanggapi orang lain yang mengambil risiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Nah, di sini meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Adapun hambatan-hambatan komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama penyaringan. Di sini mengacu pada setiap orang yang menerima pesan. Dan yang kedua, perspektif selektif. Di sini juga mengacu pada setiap orang yang menerima pesan. Adapun yang ketiga adalah kelebihan informasi. Di sini mengacu pada orang yang menerima pesan, bagaimana dia bisa menangkap seluruh pesan yang telah disampaikan. Nah, yang keempat adalah emosi. Di sini mengacu pada si penerima pesan, bagaimana dia menanggapi pesan yang telah disampaikan oleh si pengirim pesan. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa di sini mengacu pada setiap orang, seperti dengan kegelisahan komunikasi. Komunikasi lisan mencangkup pidato, wawancara, percakapan dua orang, diskusi, atau desas-desus informal adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Adapun keuntungan dari komunikasi lisan yaitu kecepatannya dan umpan balik yang dihasilkannya secara langsung. Sedangkan kerugiannya adalah komunikasi yang muncul adalah ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Biasanya ketika melewati sejumlah banyak orang, pesan yang akan disampaikan mungkin akan berbeda dari pesan awal yang disampaikan oleh si pengirim pesan. Nah, yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi ini berupa email, surat. Komunikasi tertulis mencangkup memo, surat, email, dan baliho atau pengirim faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat kirim via kata-kata lainnya atau simbol. Itu merupakan komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini kelemahannya yaitu seseorang biasanya tidak dapat umpan balik secara langsung atau feedbacknya biasanya lama. Nah, komunikasi tertulis ini juga keuntungannya kita dapat merangkai kata-kata dengan tanpa bisa menyakiti. Komunikasi tertulis mencangkup memo, email, surat, papan buletin, baliho, atau semacamnya yang menggunakan kata-kata atau simbolik. Nah, kelemahan dari komunikasi tertulis ini yaitu seorang pengirim pesan biasanya tidak mendapatkan feedback atau umpan balik secara langsung. Dalam komunikasi verbal terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya adalah pembendaharaan kata-kata, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, serta timing atau waktu yang tepat.